1. Anggaran makan bergizi gratis 2026. BGN usulkan 335 triliun rupiah. 2. BGN ajukan tambahan anggaran 118 triliun rupiah untuk keberlanjutan program MBG 2026. 3. BGN teams up with East Kalimantan MSMS to boost nutritional program, MBG support. 1. Anggaran makan bergizi gratis 2026. BGN usulkan 335 triliun rupiah. Program makan bergizi gratis, MBG, bakal menelan anggaran fantastis. Bagaimana tidak, usulan terbaru untuk tahun 2026 mencapai 335 triliun rupiah, angka yang membuat banyak pihak berdecak kaget. Ini bukan sekedar proyek biasa, tapi upaya monumental memastikan gizi 82,9 juta penerima manfaat terpenuhi. Tapi mari kita telusuri asal-usul angka ini. Baru-baru ini, Badan Gizi Nasional, BGN, menggelar rapat tertutup maraton selama lebih dari 3 jam, 14.00-17.45 WIB, bersama Komisi 9 DPR RI. Kenapa tertutup? Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa rapat membahas rencana tambahan anggaran 2026 yang masih bersifat rahasia, berbeda dengan anggaran 2025 yang sudah terbuka untuk publik. Ini yang mungkin belum banyak orang pahami, pagu indikatif awal 2026 hanya 217 triliun rupiah. Namun, hitung-hitungan BGN menunjukkan angka itu hanya cukup untuk membiayai program hingga Agustus 2026 saja. Dengan asumsi 82,9 juta penerima mulai Januari, dana 217 triliun rupiah hanya mampu mencover 25 triliun rupiah per bulan, habis dalam 8 bulan. Dan disinilah kontroversi muncul. Untuk menutupi sisa September-Desember 2026, BGN meminta tambahan dana 118 triliun rupiah. Jika disetujui, total anggaran MBG 2026 melonjak drastis menjadi 335 triliun rupiah, jauh melebihi alokasi 2025. Sebagai pembanding, tahun ini pun BGN sedang bergegas, target Agustus 20 juta penderita, serap 7 rupiah triliun bulan, melonjak jadi 40 juta penerima pada September, serap 14 rupiah triliun bulan, dan dikejar hingga 60 juta penerima di akhir tahun. Pertanyaan kritisnya, apakah kenaikan anggaran hampir 54% ini efisien? Ataukah ada celah pemborosan yang perlu dikawal ketat? Sampaikan pendapat Anda di komentar. Bagaimana menurut Anda cara optimal menjalankan program sepenting ini tanpa membebani APBN berlebihan? 2. BGN ajukan tambahan anggaran 118 triliun rupiah untuk keberlanjutan program MBG 2026. Ternyata, anggaran untuk program makan bergizi gratis masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Badan Gizi Nasional, BGN, mengajukan permintaan tambahan dana sebesar 118 triliun rupiah dalam rencana anggaran 2026 agar program makan bergizi gratis, MBG, bisa berjalan lancar hingga tahun depan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dasar bagi rakyat Indonesia. Tapi di sini muncul pertanyaan menarik. Apa yang membuat anggaran saat ini kurang? Menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, pagu dana yang ditetapkan untuk BGN pada 2026 adalah 217 triliun rupiah. Namun, angka ini hanya cukup untuk menyalurkan MBG hingga akhir Agustus 2026 jika program berjalan sesuai rencana. Jika MBG dimulai dari Januari 2026 dengan mencakup 82,9 juta orang, maka kebutuhan anggaran per bulan bisa mencapai lebih dari 25 triliun rupiah, angka yang jauh melebihi pagu yang telah ditentukan. Ini adalah bagian yang sering terlewat oleh banyak orang. BGN menyatakan bahwa keberlanjutan MBG sangat bergantung pada penambahan dana. Tanpa itu, program ini mungkin tidak bisa berlangsung secara optimal hingga akhir 2026. Dengan tambahan 118 triliun rupiah, mereka berharap anggaran bisa mencakup kebutuhan hingga akhir tahun,
menjaga kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BGN juga merencanakan percepatan pelaksanaan MBG mulai Agustus 2025. Mereka akan memanfaatkan 30.000 lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, SPPI, dari Universitas Pertahanan. Tujuannya adalah menjangkau minimal 20 juta penerima manfaat pada Agustus 2025, dengan estimasi anggaran per bulan sebesar 7 triliun rupiah. Bahkan, pada September 2025, targetnya bisa mencapai 40 juta penerima manfaat yang akan memerlukan anggaran 14 triliun rupiah per bulan. Apakah anggaran tambahan ini cukup untuk memastikan kesejahteraan masyarakat? Ada pendapat yang berbeda. Mungkin ada yang berpikir bahwa alokasi dana tersebut terlalu besar atau tidak efisien. Apakah Anda setuju dengan rencana BGN ini? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar. Bintang bersinar. 3. BGN teams up with East Kalimantan MSMS to boost nutritional program, MBG support. Breaking, Indonesia's free nutritious meals program sparks only Kelly alliances, but can small businesses truly transform national nutrition? In a groundbreaking move blending grassroots entrepreneurship with public health, Indonesia's National Nutrition Agency, BEGN, has partnered with East Kalimantan's microbusinesses to supercharge its free nutritious meals, MBG, initiative. Di Julai 8, 2025 summit at Mercure Samarinda Hotel, attended by hundreds of fired-up local entrepreneurs, revealed an ambitious blueprint for cross-sector collaboration that could redefine how nations tackle malnutrition. Here's the twist: most policymakers overlook, while governments typically lead nutrition programs, BGN Deputy for Promotion and Cooperation Nyoto Suigno Stunet attendees by declaring, "Our MSME partners aren't just suppliers, they're the beating heart of this nutritional revolution." This bold bet on small businesses comes as East Kalimantan ramps up its 16 existing nutrition fulfillment service units, SPPGs, serving 20,000 beneficiaries, with plans to launch 351 centers reaching over 1 million people. But here's where it gets controversial. Can mom and pop shops realistically maintain food quality at scale? During intensive training sessions, complete with a live cooking expo, BGN experts demonstrated how local producers are already creating sustainable, nutrient-rich menus. TC Arente Charity Meals, emphasized Director of Community Empowerment Tengku Syahdana during a philosophical discussion of the program as core values. Tere proved that nutritional security and economic empowerment can be two sides of the same plate. The program as registration portal, Mitra BGN Co. ID, reveals another surprise, an 80% approval rate for qualified applicants, with zero fees. We're not just building kitchens, explained BGN representative Benny, we're growing an ecosystem. This includes partnerships with cooperatives, investors, and even cultural leaders like author Gus Nasruddin Anshori, was a book on MBG's Philosophical Foundations became an unexpected conference highlight. Now we want your hot take. Is Indonesia's bet on hyperlocal nutrition solutions a global model in the making, or a recipe for inconsistent meal quality? Could corporate charterers do better? And here is the million rupiah question: should nutrition programs prioritize the local economic impact over standardized meal production? Sound off in the comments. Would you trust small businesses to fuel your country's nutritional future?